Mungkin perkenalan dulu ya. Ayo sini. Jadi ini penggantinya Yanti ya guys. Ada ya. Ada Nashwa. Oke. Makasih ya Nashwa. Ini belum ini. Oke, minum Ya, ya. dulu. Baru ini aja udah pusing banget. Jiwanya lu. Iya. Kuat. Toh pada hasilnya ujungnya tuh sama gitu, kebinanya atau apa dan segalanya ya. Jadi ketika ibarat ya kalau dengan kerja sama kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Potlau Podcast Wow. Oke. Kali ini kita akan melakukan podcast ya tentang dinamika organisasi. Jadi nih guys, banyak banget nih organisasi itu pasti banyak dinamika. Nggak ada tuh yang lurus rata. Pasti tuh ada permasalahan dari segala macam. Itu pasti ada, itu nggak mungkin tidak ada. Nah narsumnya nih ya guys ya. Ini sepuh kita nih. Ketum kita nih. Langsung. Gak ada tuh yang kayak yang lain-lain aja, langsung ketum kita guys. Benar. Susah loh guys. Susah. Anu jadwal ketum para ketum ini Kita harus susah banget. ngikutin gitu. Iya. Kita susah guys. Udah semester atas. Ketum. Weh. Skripsi loh. Tuh. Kita harus Lagi ngikutin ngurus. jadwalnya tuh guys. Susah banget itu. Sibuk pasti. Sibuk banget. Nah, langsung masuk aja lah. Kita perkenalan ya langsung sama narsumnya ya. Boleh. Oke, selamat pagi tuh. Selamat pagi tuh. Ini adalah sosok yang sibuk. Habis KKN, masuk ke skripsi, urus lembaga. Aduh. Kita kalau jadi ketum ini gimana ya? Pasti pusing sih. Pasti sih. Tapi kok mereka ini masih fresh ya? Nah ya, masih Kalau kita nih, semangat. iya, kita aja baru ini aja udah pusing banget. Jiwanya Oh, lu iya. kuat. Mungkin perkenalan dulu ya Iya. dari mungkin paling terdekat dulu kan ya, Bang Abel, Ketum Abel. Oke, boleh kenalan tuh. Oke, izin teman-teman semua ya. Perkenalkan nama saya Manfred Abel Aureli, biasa dipanggil Abel. Saya kebetulan di angkatan 21 dan juga sekarang diamanahi menjadi Ketua Umum Lembaga Eksekutif Mahasiswa. Ketua umum, ketum. Cuma satu. Ini baru yang lain. Lem. Belum yang satu. Belum lagi yang satunya. Boleh kenalan tuh. Oke. Ketum Alvin. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Alvin Daun, biasa dipanggil Alvin. Saya dari mahasiswa hukum reguler angkatan 2021 dan memang pada sampai hari ini saya diamanahi sebagai Ketua Umum Dewan Perwakilan Mahasiswa periode 2023-2024. Oh, jadi satunya ini mahasiswa, Lem. satunya lagi Ya, kayak perwakilan perwakilan mahasiswa. Wah, pasti pusing gak sih? Pusing. Jadi mereka Pusing. banyak banget pasti itu permasalahan yang harus dihadapin tuh. Keren sih, Kuliah, orang-orang keren loh ini. kuliahnya tuh dia harus dilihat, ya kan? Belum lagi Belum lagi yang lembaganya. lembaganya, wah, hemat. Tapi mungkin kalau cuma perkenalan doang kurang ya. Mungkin kita harus tahu nih asalnya dari mana Iya, nih. kenalan. Harus tahu nih asalnya Harus nih. tahu lebih dalam. Harus tahu lebih Harus dalam, tahu nggak keluar mungkin. kita dari Masa dalam. yang ketum kita nggak tahu asalnya mana kan nggak asik tuh, nggak asik tuh. Nah, mungkin dari ketum ambil dulu lah. Asal saya itu dari Pekanbaru Riau, Oh iya. Jauh. Jauh ya. tanah Melayu. Oh. Orang Orang Melayu banget. itu makanan khasnya apa tuh? Waduh, kalau itu banyak sih sebenarnya. Oh, banyak. Weh. Tapi kalau misalnya mau bilangin asal dari mana, asal Pekanbaru Riau. Tapi kalau misalnya keturunan Minang, asli. Oh. Kok bisa? Bisa turun ya.
Woi. Jangan-jangan tuh maaf ini ada Minangnya juga nih. Iya. Ketua-ketua kita Mungkin nih. kita tanya dulu ya. Ya, asal kita dari mana ya. tanya lebih dalam lagi ya. Kalau sebenarnya saya sendiri itu domisilinya Jayapura, Papua. Wih, jauh kali. Ini lebih jauh ini. Waduh nih. Di ujung. Iya, Bro. Ujung banget ini. Waduh. Jadi long story sebenarnya keluarga saya itu perantau. Oh, perantau. Perantau dan sudah lama tinggal di Jayapura, Papua. Cuman ini sih, apa pindah-pindah. Dulu awalnya Merauke, terus sempat ke Jayapura, terus sempat ke daerah Sorong dan segala macam. Tapi endingnya lama di Jayapura dan saya bisa di sana. Oh, iya, bisa. Cuman kalau ditarik secara keturunan sebenarnya saya keturunan dari ASM Nado. ASM Nado dan makanya saya ada marga, Alvin Daun. Itu marga. Oh, marga. Marga dan kalau garis ibu matrilinealnya saya orang Minang juga kebetulan. Tekan Dari Sabang sampai Merauke. dari Sabang sampai Merauke, tapi ketua kita nih sama-sama Minang loh. Sama-sama ini kalau garis keturunannya nih, guys. Emang. Ya udah saatnya ya Minang menguasai. Biasa. Tidak hanya rumah makan Padang ya, jadi kita Di bisa memang perantau itu masih. Iya. Oh, harus juga ya, mantap ya. Jauh. Oke, kita langsung masuk aja lah guys ya. Soalnya ya kita kan mengikuti jadwal ketemu ya pada Habis ini pasti ada kesibukan. ada kesibukan lagi tuh pasti. Makanya Pasti. kita nggak bisa basa-basi. Iya. Nggak bisa lama kita guys. Wow. Oke. Kan sebagai ketum ya pasti banyak banget nih mendengarkan keluh kesah nih ya, dari berbagai mahasiswa dari dosen bisa kan banyak banget itu. Nah, dari Bang Abel, kita mau Abel, gimana cara menanggapinya? Dari apalagi kan megang 8 departemen nih. Oh iya. Banyak nih. Di lab itu kan ada 8 departemen. 8 departemen. 8 departemen ini ngadu semua nih ketum Abel masalah-masalahnya. Pasti banyak tuh permasalahan tuh. Ada ini. Belum siap satu departemen, datang lagi departemen yang lain. Selesai masalah. Itu gimana tuh? Ya, kalau misalnya kita ngomong masalah entah itu sibuk, entah itu pusing bagaimananya, kalau saya rasa sih memang dari awal itu memang harus bisa menawar kita tuh berserah diri juga, itu pertama. Dan juga dari niat sendiri itu memang kita kalau misalnya konotasikannya ke arah yang negatif, oh ini terlalu banyak gitu. Oh ini tuh terlalu susah untuk di-handle karena banyaknya departemen ataupun urusan-urusan yang lain. Saya rasa itu justru membawa sosok negatif dari seorang ketua gitu ya. Saya rasa untuk menghadapi hal tersebut itu justru kita perlu skill organisasional, di mana kita tuh tahu skala prioritas mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Gitu kan. Kalau misalnya memang di ranah-ranah departemen kita ngomongin seperti kalian bilang tadi, itu ada beberapa hal yang sudah bisa sebenarnya diselesaikan di antara departemen. Nah, apabila memang tidak bisa diselesaikan di bawah ya istilahnya, itu bisa istilahnya naik ke atas. Seperti di LEM dan juga DPR, apabila suatu urusan itu tidak bisa diselesaikan di ranah eksekutif, itu akan naik ke tingkatan DPR, di mana DPR di sini sebagai pelindung mahasiswa sendiri. Gitu. Nah, tapi untuk menanggapi cara menghandle-nya, itu saya rasa cuma perlu pengertian saja, dan juga yang paling penting adalah mencari jalan keluar bersama ataupun mencari langkah-langkah solutif, bukan untuk malah melemparkan bolanya lagi. Gitu. Betul. Saya sih gitu. Oke. Sekarang ketum Abel. Sekarang itu Alvin. Nah, bagaimana nih sebagai yang DPM ini kan pasti ada juga nih dari keluhan dosen nih. Mahasiswa kayak gini gimana nih? Ada tuh, itu kedengaran tuh ke kita tuh biasanya tuh media informasi propaganda kan. Iya. Oh ada ini. Informasi aja. Ini informasi. Satunya lewat Satunya lewat kita semua. Itu bagaimana? Ya, jadi sebenarnya Dewan Perwakilan Mahasiswa ya, misalnya bicara tataran itu sebenarnya kalau dari ranah eksekutif kan sebenarnya kompleks ya. Kompleksnya ini dalam artian mereka
eksekutif ini punya 8 departemen dan memang tidak eksekusi untuk program kerja. Sedangkan kalau Dewan Perwakilan Mahasiswa itu sebenarnya fungsinya itu ada 3 kalau kita bahas. Dia ada tugas untuk melakukan legislasi, pengawasan, sama budgeting atau anggaran. Tapi ya balik lagi sebagai bagian dari Dewan Perwakilan Mahasiswa yang di tataran fakultas kan sebagai lembaga tertinggi di tataran fakultas itu memang menerima banyak istilahnya aduan atau informasi yang begitu apa ya, maksudnya filterisasinya tuh kita benar-benar bukan susah sih, tapi memang beragam. Jadi semua sebagai Dewan Perwakilan mau nggak mau kita harus dengar gitu. Nah biasa tuh permasalahan-permasalahan misalnya diselesaikan dari lembaga eksekutif, mungkin biasanya deadlock misalnya di satu hal, nah itu biasa naik ke Dewan Perwakilan untuk mencari solusinya. Biasanya kan apalagi kalau di DPM itu kita terbagi jadi ada beberapa komisi dan juga ada kesekretariatan. Jadi kan memang strukturnya di DPM ini cuma 5 untuk priorisasi ini. Ketua umum, lalu ada sekretaris jenderal, ada komisi 1 untuk mengurus internal, lalu ada komisi 2 di eksternal dan juga komisi 3 di budgeting anggaran. Nah itu sudah punya ranahnya masing-masing sebenarnya. Dan biasanya ketika ada permasalahan tersebut itu, contoh misalnya dari lem ya, misalnya lem yang sebagai bagian dari internal ini, kita penyelesaian masalahnya itu biasa naik dulu ke komisi 1 dulu, dan di situ kita rapatkan. Karena sifat dari DPM ini sendiri itu adalah bagian kolegial sebenarnya. Karena semuanya disebut, makanya ada ketua komisi 1, ketua komisi 2, ketua komisi 3. Mereka menyelesaikan persoalan di ranah masing-masing. Nah kalau dinamikanya sendiri itu sebenarnya beragam ya. Biasanya itu keluh kesah dari dosen juga termasuk salah satunya biasanya adalah partisipasi aktif mahasiswa. Makanya kadang walaupun di UI ini punya biasanya itu punya dinamika organisasi yang berbeda karena student government-nya itu yang memisahkan kedudukan dari fakultas dengan mahasiswa, dekanat dan mahasiswa, urusan fakultasan sama urusan kemahasiswaan itu dipisah. Jadi sifatnya pasti kayak kerjasama gitu. Gimana untuk menciptakan situasi ekosistem mahasiswa yang produktif. Nah, biasa tuh masuk ke DPM tuh, dari dekanat masuk ke DPM dan akhirnya dari situ kita mungkin merumuskan ya, biasanya kegiatan-kegiatan yang aktif, bisa mengaktifkan giro-gironya mahasiswa, ataupun kita membuat satu baik kebijakan atau lain halnya yang nantinya bisa bekerja sama dengan fakultas untuk meningkatkan aktivitas mahasiswa. Yang terakhir itu yang SKP itu ya, SKP kegiatan. Jadi memang sebenarnya kalau untuk menghadapinya sendiri itu mau nggak mau ya, apalagi kalau misalnya saya bicara sebagai ketua umum itu, mau nggak mau ketua umum itu harus bisa semua hal di lini yang dipegang dinaunginya. Misalnya kayak kalau kayak tuh Abel ini kan dia naungi 8 departemen. Dia mau nggak mau sebenarnya secara pasar dia harus bisa setidaknya menyelesaikan 8 departemen itu, baik urusan SDM, media, advokasi dan sebagainya. Sama juga di Dewan Perwakilan DPM, seluruh permasalahan baik itu internal, eksternal dan anggaran itu mau ketua umum itu harus bisa istilahnya menaungi masalah-masalah tersebut. Jadi memang dinamikanya tuh kalau versi di DPR itu cukup abstrak dan kita kadang harus memfilter sih sebenarnya. Kalau ini masalah ini masuknya internal ini eksternal. Walaupun cuma 3 ya, tapi karena luas banget di situ. Tapi sejauh ini alhamdulillahnya DPR ini sinergitasnya terjaga dan kerjasamanya juga sampai sejauh ini aman. Jadi memang segala persoalan itu bahkan tidak perlu sampai melibatkan banyak pihak, sudah bisa diselesaikan di DPR gitu. Itu yang menjadi ketentuan. Harus tahu semuanya Harus tahu tuh. Kemarin tuh sempat tuh dengar tuh aku ada yang bilang bahwasanya maba tuh gimana tuh kalau mau jadi DPM. Tuh dengerin tadi ya. Itu harus wajib itu dengerin tuh. Kita belajar loh dari pengalaman ini. Langsung loh. Dari Abel. Oke. Aku mau nanya nih. Itu kan berarti UM sama DPM itu punya permasalahan eksternal dan internal. Betul. Nah, dalam menangani konflik itu ada nggak sih strategi untuk menangani konflik internal maupun eksternalnya? Ya Pak dulu tuh ya. Boleh. Jadi sebenarnya terkait masalah internal eksternal itu untuk menghadapinya tuh ya sebenarnya kita balik lagi ke tugas tanggung jawab masing-masing sama pokok fungsinya bagiannya masing-masing. Tapi
Cuma sebenarnya saya tuh tadi sempat lupa notis. Jadi di tataran mungkin teman-teman yang sudah punya posisi strategis seperti saya ketua M, sebenarnya ketua DPR ataupun di jajaran di DPR lain seperti Komisi 1, Komisi 2, Komisi 3, dan Sekretaris Jenderal, sebenarnya menyelesaikan persoalan demo internal dan eksternal itu sebenarnya itu kadang kita nggak bisa secara instan. Kami itu juga melalui proses yang istilahnya juga panjang, bisa dikatakan itu dari awal maba harus kami menampakinya mulai dari dulu akademi lembaga, terus belum lagi kami digodok di eventnya yang sebenarnya paling sering tuh untuk menggodok seseorang tuh masalah internal maupun eksternalnya itu paling banyak di event sebenarnya, karena dalam waktu yang singkat kita menyelesaikan persoalan kompleks dan sebagainya. Nah, ketika sudah masuk di posisi strategis seperti saat ini tuh memang terkadang kita tuh malah melihat pengalaman yang sudah kita lalui, kita bisa refleksi ya. Kadang kan masalah-masalah kayak gitu bisa diselesaikan dengan pengalaman aja sebenarnya ya. Oh, masalah internal seperti misalnya SDM yang kurang kompak misalnya kayak gitu, itu kita bisa lihat aja sebenarnya, throwback aja ke hal yang sudah kita lalui. Oh, penyelesaian persoalannya sepertinya yang efektif, oh sepertinya yang kurang efektif dan sebagainya. Kalau masalah eksternal juga misalnya kayak terkait contoh masalah eksternal misalnya jaringan untuk kerjasama, kolaborasi dengan instansi luar, itu biasanya juga sudah dipupuk dari awal-awal. Misalnya kalau di event tuh kerjasama dengan vendor, kerjasama dengan penyedia venue misalnya gitu, atau enggak kerjasama dengan media partner dan sebagainya. Itu juga menjadi sebenarnya dasar untuk kita sekarang ini melihat permasalahan-permasalahan baik internal maupun eksternal. Ya kita sebenarnya cuma ngambil dari sebenarnya pengalaman-pengalaman ini itu, sebenarnya nggak serumit harus belajar ada startupnya sendiri itu enggak. Karena mayoritas mungkin masalah lembaga kemahasiswaan itu komunikasi sebenarnya. Nah, makanya ketika sudah sampai tahap seperti ini, yang kita jaga itu justru paling kuat itu harus komunikasinya. Apalagi feedback timbal baliknya, komunikasi timbal baliknya dan seperti apa itu yang lebih dijaga supaya semuanya sinkron sebenarnya. Mungkin kalau dulu kenapa bermasalah ya, namanya juga mungkin masih baru ya semuanya. Jadi pasti masih ada miskomunikasi dan dulu kita juga melihat abang-abangan dulu atau kakak-kakak dulu yang menjadi koor misalnya atau juga yang sebelum kami senior-senior misioner itu juga pasti mereka juga memberikan arahan seperti ini juga semua berdasarkan lewat pengalaman mereka. Jadi itu sih, jadi untuk menyelesaikan persoalan eksternal itu selain kita memahami tupoksi masing-masing, kita juga berbekal sama pengalaman-pengalaman yang sudah. Itu kalau dari kalau misalnya dari aku itu sebenarnya kurang lebih sama. Aku mengartikan ini permasalahan internal sama eksternal dalam dua sisi. Pertama, kalau misalnya di dalam lembaga eksekutif kita ngomong tentang eksekusi, di mana itu bakalan banyak program kerja yang juga melibatkan dinamika seperti yang kalian bilang. Permasalahan internal itu kalau diartikan dalam pembuatan sebuah acara itu kurang lebih yang paling banyak saya temukan itu antara person to person. Nah, kalau misalnya masalah eksternal yang saya maksud di dalam sebuah pembuatan event itu, saya rasa itu ada dua aspek. Entah itu gue dari jaringan. Kalau misalnya yang satu lagi itu menurut saya itu suatu hal yang tidak bisa kita kontrol di dalam kepanitiaan. Saya bisa kasih contoh. Misalnya kita buat event di luar, tiba-tiba hujan. Oh ya. Nah itu eksternal yang saya masuk di situ itu adalah suatu hal yang kita tidak bisa kendali. Itu sudah entah itu hukum alamnya, entah tiba-tiba device yang mati, kita nggak ada yang pernah tahu. Tapi yang saya pelajari dalam lembaga itu untuk menghadapi masalah-masalah internal dan eksternal itu, kita benar kata Bung Alvin, itu kita kan juga ada laporan pertanggungjawaban di akhir periode. Nah, salah satu fungsi laporan pertanggungjawaban itu adalah untuk memperbaiki periode ke depannya, bagaimana sebuah acara ataupun tugas pokok dan fungsi itu bisa diperbaiki menjadi optimal. Makanya itu istilah yang sering dicanangkan adalah optimalisasi. Karena mau bagaimanapun menurut saya tidak ada taraf-taraf yang benar-benar sempurna. Pasti ada satu dan dua hal yang harus diperbaiki dari sebuah pelaksanaan. Nah, sebenarnya benar kata Tung Alvin terkait manajemen informasi dan juga manajemen konflik itu sangat penting. Terkait manajemen informasi itu sesimpel kita tidak mengabari orang saja, itu bisa membuat cekcok. Mungkin dari kalian juga pernah saya karena kalian kan semua di departemen juga ya pasti.
Dan juga kalau misalnya manajemen konflik itu bagaimana kita bisa menghadapi konflik-konflik yang tiba-tiba datang gitu. Nah, menurut saya gini, kalau ditarik benang merahnya, salah satu tugas saya sendiri adalah sebagai ketua umum di sini adalah mengajari seluruh anggota di LEM untuk menguasai dua hal tersebut. Itu menjadi prioritas utama saya. Karena mau bagaimanapun menurut saya soft skill yang didapatkan di dalam lembaga itu adalah hal-hal seperti itu. Jarang kita temukan di luar, ataupun sekali kita keluar itu pasti suatu hal yang organisasi itu harus ajarkan gitu menurut saya. Aku nambah dikit ya sebenarnya. Jadi sebenarnya terkait masalah internal sama eksternal gitu, misalnya persoalan-persoalan yang baik di hal internal dan eksternal itu, kita tuh sering banget notice ya, di setiap kita menyelenggarakan atau hendak melaksanakan sebuah program kerja itu ada namanya mitigasi. Nah, mitigasi itu sebenarnya kita belajar dari yang sudah-sudah. Seperti misalnya contoh hujan, masalah eksternal yang kita nggak bisa kelola, maksudnya kita nggak bisa preventif dalam artian mau tahan hujan ini, karena kita nggak, maksudnya nggak ada ilmu yang sampai kayak gitu ya. Nah, jadi mitigasinya itu memang biasanya dalam teman-teman yang melaksanakan program kerja atau misalnya melaksanakan event misalnya. Karena dulu saya besarnya dari event ya kebanyakan. Mitigasi itu layaknya kita udah nyiapin plan A, plan B, plan C. Dan kita mau nggak mau memang sebagai mahasiswa yang menyelenggarakan sebuah tugas atau program kerja, bahkan sebenarnya kalau saya ngobrol-ngobrol sama orang-orang yang tua juga ya, maksudnya alumni juga, memang mitigasi plan A, plan B, plan C itu juga sebenarnya sama aja kayak di ruang di ranah kerja sebenarnya. Itu adalah upaya di mana ketika seseorang itu akan melaksanakan suatu hal, itu sudah tahu sebenarnya kalau untuk mencapai tujuan seperti A misalnya, langkahnya seperti ini, seperti A, B, C, D dan sebagainya, dia udah tahu kemungkinan resiko yang datang itu apa aja. Nah, mitigasi itu tuh untuk mencegah risiko-risiko itu. Jadi kita sudah bisa membaca situasi terlebih dahulu. Makanya memang kayak dulu saya pernah belajar nih. Waktu saya pernah megang peradilan tahun 2023 dulu sebagai ketua SC itu, saya mendapatkan satu hal yang cukup cukup mengajarkan saya kalau sebenarnya salah satu komunikasi itu nggak persoalan untuk kepanitiaan aja. Jadi dulu kami sempat bermasalah dengan warga sebenarnya. Waktu penyelenggaraan kegiatan, iya warga sekitar, karena kami waktu itu kita menyelenggarain malam inaugurasi itu dengan konser yang pokoknya untuk sound systemnya itu sound system udah taraf konser dulu tuh. Jadi bahkan kalau dulu kayak jarak dari Eva sampai Boulevard itu sekian ratus meter di Boulevard kedengeran dulu. Dan mungkin itu mengganggu warga sekitar kan, karena malam juga dulu malam. Nah ternyata dari masalah itu warga itu sempat datangin dan pokoknya menuntut semua waktu istirahat. Dan di situ saya belajar, saya tuh lupa kalau sebenarnya kita tuh harus komunikasi juga sama orang luar. Di dalam hubungan masyarakatnya gitu, kita dilatih. Harus ibaratnya kalau di Jogja ini sering disebut sowan ya. Sowan dulu, izin dulu, karena mungkin ada beberapa tempat yang tidak mungkin kayaknya dengan keadaan seperti itu mereka mungkin merasa terganggu apalagi malam gitu. Itu waktu hari kerja juga sih sebenarnya, hari Senin apa Selasa saya lupa. Jadi mungkin udah waktunya istirahat juga buat kerja besoknya. Dan dari situ saya belajar untuk kedepannya. Kemarin pas lakuin verifikasi peradilan 2024 itu sama teman-teman dua yang menyelenggarakan itu ya, saya mengatakan bahwasanya saya belajar dari kesalahan saya tahun lalu. Misalnya teman-teman harus sowan dulu ke warga sekitar. Nah itu sebagai upaya preventif supaya nggak ibarat tidak mengulangi kesalahan yang sama gitu. Jadi kita belajar kesalahan. Dan sebenarnya kalau mau dipantik dari awal, sebenarnya ilmu itu tuh saya baru realize ketika saya KKN sebenarnya. Iya kan? Itu ilmu KKN. Iya, soal-soal ke RT, RW, paduku, warga, kayak gitu. Jadi akhirnya ilmu itu juga sebenarnya yang saya dapat dari sosial masyarakat. Saya mau ke lembaga dan itu works. Jadi kemarin peradilan gak ada masalah sama ada masalah malah. Nah itulah sebenarnya kalau bicara masalah eksternal internal itu atau enggak, tadi yang saya singgung kan eksternalnya. Ini tadi internal sudah banyak disinggung sama Tung Aga terkait manajemen konflik sama manajemen lainnya. Jadi kalau bicara eksternalnya itu
mitigasi yang paling sering yang kita, wah anak lembaga itu pasti udah sering lah, ini mitigasinya gimana, ya kan? Betul. Ini kalau bisa terjadi kayak gini, teman-teman punya plan apa? Nah itu tuh upaya untuk sebenarnya mereduksi banyaknya masalah di taraf eksternal ataupun di internal sebenarnya. Jadi gitu ya kesimpulannya. Jawabannya. Jadi tuh kalau misalnya ada kayak gitu, itu dari pengalaman juga. Iya, pengalaman. Dari pengalaman untuk menangani suatu konflik. Dan komunikasi tuh kita harus tanya-tanya tuh sama yang atas kita, bang ini gimana bang, jangan sampai kita langsung jalan sendiri aja tanpa tahu gimana kan banyak Harus salah komunikasi juga masalah sama juga. ketua umum kita. Iya, komunikasi itu penting ternyata, paling penting itu komunikasi, bukan hanya dalam hubungan ya bisa dalam lembaga pun juga penting. Aduh, banyak ngomong tadi, agak awas ya. Haus gak sih tuh? Awas ya tuh. Haus ya? Ya. Sebenarnya nggak haus, cuman mencium bau-bau aroma ini sudah. Iya. Aroma apa? Udah sarapan gak tuh? Aduh kebetulan belum. Oh belum. Belum ya. Kemarin juga belum? Belum. Wah, Kebetulan Mbak. Dua-duanya belum. belum nih. Cocok nih. Gitulah, kalau waktu padat itu makan tuh lupa gitu. Jangan-jangan ketemu jarang makan. Tetap makan kan? Tetap makan. Kirain jarang makan. Aduh, bahaya juga nih. Iya. Ini mahasiswa. Maksudnya kalau kita nggak makan sakit, Iya. yang rusuh ini bukan cuma kita aja. Jadi Semuanya. kemarin kan ada mereka jadi mau nggak mau kita memang dipaksa sehat sebenarnya. Sehat. Sehat terus ya tuh. Kayaknya beda lagi kalau kita ntar udah tua. Iya. Sekarang dia mahasiswa. Iya. Nah, karena langsung yes. Ayo dong, masuk dong. Siapa nih? Naswa. Ayo sini. Jadi ini penggantinya Yanti ya guys. Enggak ada ya. Ada Nashwa. Oke. Terima kasih. Iya. Makasih ya Nashwa. Ini baru minum doang nih. Makanya belum. Nanti ya. Oh nanti. Oh. Nanti. Oke, minum ya. Minum ya. Dulu tuh. Tapi dari teman-teman sendiri gimana? Kayak kan ini kebetulan nih podcasternya yang podcast kita ini seorang kepala departemen dan juga fungsionarisnya nih. Nah kan istilahnya teman-teman juga sedikit banyak mengalami masalah baik di internalnya Mediacorp sendiri ataupun di luar. Nah, itu gimana kalau dari teman-teman sendiri yang sudah teman-teman hadapi? Oke, kalau saya pribadi ya Tom ya, sebagai kepala departemen ini yang menjalankan media informasi propaganda ini pasti banyak banget itu dinamikanya, pasti banyak, apalagi tentang ya desain dan segala macam, dan terutama ini foto ini emang sedikit agak tricky ya, dari alatnya segala macam, teknisnya itu banyak banget, jadi kita sudah mempunyai plan-plannya juga tuh dari A, B sampai C. Ini gimana nanti kalau misalnya nggak bisa bagaimana, B gimana, dan ya paling penting tuh komunikasi itu. Komunikasi kan? Beda sama yang lain tuh, ntar kayak gini kita florin nih, apa nih yang plan apa saya punya nih ke mereka nih, plannya nih, terus sekarang diskusi, kayak gitu-gitu aja sih tuh. Oke. Gimana Mbak sendiri? Kalau dari Malaysia sebagai fungsionaris, benar sih komunikasi. Sama sebenarnya lebih ke sadar diri aja, harus ngapain. Sadar diri Inisiatif ya? Ini no offense anyone ya. Ini benar sadar diri aja sih. Kayak kita kan udah masuk nih ke lembaga, kita tahu lah tanggung jawab kita tuh harus ngapain. Ya. Karena setiap departemen tuh beda-beda tanggung jawabnya tuh. Kayak koleksinya beda-beda, program kerjanya beda-beda. Jadi ya lebih ke tahu diri aja sih. Jadi kalau misalnya kadek sektor ini dijalanin aja, dinikmatin aja. Prosesnya ya? Iya prosesnya. Karena kan banyak belajar juga kita dari sininya. Oh udah jadi, masuk boleh. Aduh, Makanya udah jadi ternyata. Aduh. Semua orang pasti suka ini tuh, nggak ada yang nggak suka. Ya nggak suka tuh, ada yang berarti kalau Hebat sekali. Makasih lagi. Luar biasa. Instan itu apa ya? Penyatu sebenarnya. Penyatu, ya. Penyelamat anak. Kita juga sebagai mahasiswa tuh masih kos-kos kan? Iya. Dana minim ini, nah emang udah pas lah mini instan gitu. Tapi kalau jujur ya, kalau melihat Mediacorp sebenarnya kita berdua juga. Jadi walaupun kami nggak pernah di Mediacorp,
kami tuh banyak dari dulu tuh ngurusin media sebenarnya. Fun fact-nya. Fun fact nih guys, fun fact nih. Fun fact ya. Fun fact-nya kita dulu PDD banget ya dulu. Banget. Waduh. Jadi kita mau dilempar kemana pun, urusannya kerjanya ngedit sebenarnya. Jadi dulu waktu fungsi dulu tadi awal-awal karena kerjaan kami pengembangan karir. Iya. Tapi waktu itu pengembangan karir tuh masih butuh profile gitu Iya, ibaratnya ya. Kita ngedit juga, ngedit. Dan saya juga pribadi besar tuh di hal-hal yang apa ya, urusan media lah. Kayak kalau waktu kepanitiaan dulu, sekarang masih ya namanya PDD ya, publikasi Masih. dokumentasi dan Masih. desain kan. Nah itu dan tinggalan. Iya. Jadi desain itu kan ada trennya Ada juga. trennya juga. Oke, ya nyambil nyantai lah ya. Santai Ya, aja, ya, santai aja kita ini. Makasih Om. Iya. Ngerti aja sebenarnya. Ngerti aja. Kita sama-sama mahasiswa tuh. Karena makan mie itu sendoknya Sebelah kanan. Sebelah kanan. sendoknya kanan. Iya. Sama. Oh, emang ada yang sebelah kiri dong? Lah ada aja. Siapa tahu ya. Siapa tahu. Tapi kalau saya sih lebih timnya ini ya, sendok aja, nggak ada garpu. Nah ini. Nah, ini lain. Baik, awak ini makan. Nggak bisa tuh. Beda mazhab ya, beda mazhab ya. Berarti Kak Reza harus ikutin biar tutupnya makan. Oke siap, aku ikuti. Halo. Jadi musim plotnya udah merangkap sampai dunia kitchen. Pasti gitu. Nanti next podcast curiga tiba-tiba stick. Waduh. Jadi podcastnya request saya yang medium well. Bisa ini. Ntar lagi ada menu di sini. Oh, dari Ada benar nanti. Iya, ada menu. Nanti tulis-tulisan di agar stick wah. Kalian ini enggak. Bagi A5. Aduh. Cocok gitu. Jadiin pendi ya. Boleh. Jadiin pendi nanti. Jadi plan mereka. Kita jadi betul loncatan next podcasternya udah Udah enak. Udah enak gitu semuanya. Yang ini yang merintis mie dulu ya dulu. Titisan. Proses dulu. Proses. Proses. Oke. Udah aku juga mau nanya lagi nih. Kan organisasi itu kan nggak cuma di dalam lingkup kampus nih kan. Oke. Ada juga nih organisasi yang eksternal nih. Oh, yang di luar ya? Ya di luar kampus nih. Bagaimana? Apa menanggapinya? Terus ada nih yang eksternal nih mengintervensi kita. Nah itu bagaimana gitu? Sebagai ketum ini menanggapinya. Sebenarnya kalau dibilang ditarik-tarik benangnya ya sebenarnya organisasi eksternal itu kan maksudnya organisasi umum mahasiswa misalnya kita bicara organisasi mahasiswa Iya. mahasiswa yang berurusan dengan mahasiswa itu nah terkadang kita harus melihat juga pola-pola intervensi tidak melulu soal intervensi itu ibarat persoalan cewek-cewek untuk entah untuk merusak atau segala macam gitu. Terkadang sebenarnya ada salah satu bentuk-bentuk intervensi itu seperti kalau kita baca ya, kalau teman-teman yang nantinya akan merasakan atau enggak sudah merasakan. Terus sebenarnya ada pola-pola intervensi itu karena melihat di perkembangan yang ada di taraf luar itu udah bergerak polanya, misalnya organisasinya udah seperti gini, misalnya udah ada pola misalnya kalau kita bahas itu biasa manajemen sumber daya yang paling dinamis tuh. Nah, bentuk masuk ke dalam organisasi intrakampus itu ya misalnya pengelolaan manajemen SDM yang lebih optimal misalnya gitu. Nah, terkait intervensi sendiri, kalau di UI itu bukanlah rahasia umum ya, dalam artian kita memang terkadang beberapa hal itu terafiliasi juga. Tapi yang bisa dipastikan adalah teman-teman, jalannya roda organisasi di taraf internal kampus, di intra, kalau biasanya kalau bahasa ininya ya, paling sering itu intra kampus ya. Nah, intra kampus kayak bisa di LEM, DPR, kayak orang tunggal UKM misalnya, terus bisa bergesekan nih atau ada berhubungannya dengan organisasi eksternal. Sebenarnya gampang buat apa ya istilahnya meminimkan konflik karena apa? Kita harus lihat dulu visi misinya. Kita kan biasa di dalam organisasi kampus terutama di
KMUI sendiri itu juga sudah punya visi misi yang visi misi organisasi kampus ini tuh sejalan sama visi misi UI itu sendiri. Nah, organisasi ekstra di luar itu sebenarnya kita tuh bisa bekerja sama, bahkan bekerja sama tuh adalah hal yang bisa dilakukan selama visi misinya tuh sama, sejalan visi misinya, bahkan kalau bisa sama, walaupun kadang mungkin nggak terlalu sama maksudnya dalam secara frasa ya atau kalimatnya, tapi outputnya bisa sama. Nah itu tuh bisa aja karena kita punya satu goals yang sama, sudah punya satu path yang sama. Nah terkait organisasi eksternal intervensi itu sebenarnya dilihatnya cukup dari situ. Kalau saya pribadi ya, melihatnya dari situ tuh hal yang bisa menjadi dasar kalau bentuk intervensi ke dalamnya seperti apa. Di sisi lain memang intervensi ini juga kadang kita juga harus filter sih sebenarnya. Sekarang nih dasarnya adalah tidak melulu soal ibaratnya kita menjadi kaki tangan itu bukan. Karena bagaimanapun nanti yang mempertanggungjawabkan diri ke kampus ya kita juga. Nah biasanya memang kita tuh melihat pandangan-pandangan. Oh di luar sudah kerjanya seperti ini, work ethicnya udah seperti ini. Kalau selama itu hal yang baik bisa dilakukan di dalam, ya nggak masalah. Cuman kalau selama itu mungkin beresiko dan juga mengganggu stabilitas organisasi di kampus ya, jadi kita cuma melihat itu sebagai oh ya ini pandangan ya. Yang belum kita jalankan dengan resiko yang ada, ya nggak bisa, mungkin nggak cocok, masalah. Terus dipilah-pilah gitu Ya, ya. dipilah-pilah. Mana yang baik, mana yang buruk. Enak sih kalau organisasi itu maksudnya kita punya visi yang sama kayak gitu ya sebenarnya kita cuma toh pada hasilnya ujungnya tuh sama gitu pembinanya atau apa dan segalanya ya. Jadi ketika ibarat ya kalau dengan kerja sama kayak gitu kita sembari belajar di situ kita sudah dapat perspektif dari banyak baik dari organisasi eksternal internal semua kampus itu sendiri yang ibarat sekali langkah kita dapat banyak pelajaran dari situ. Itu sih sebenarnya. Boleh tuh ambil nih. Ya, kalau misalnya aku gini. Bisa aja. Belum. Keren. Kalau misalnya aku ngeliatnya gini, mungkin dari Kum Alvin itu udah secara umum dijelaskan. Kalau misalnya dari aku, gini, aku coba mencari pandangan yang lainnya. Intervensi ini dalam artian itu kan cara aku mengartikan seperti ya, cara ataupun diskusi langsung gitu ya. Mau bagaimana tuh begini, teman-teman. Saya rasa organisasi itu pada awalnya terbentuk juga pasti ada niatan baiknya, tapi kan tetap tergantung dia melihat dari sisi yang mana dulu, gitu kan. Nah pasti kita kalau misalnya melihat organisasi itu pasti melihat arah gerak dari organisasi itu menuju kemana. Itu yang dibilang termasuk dari visi misi. Nah selama kita masih satu jalan, gitu kan, kita bisa lihat pasti kalau misalnya orang udah nggak terorganisir, udah tidak satu pikiran, itu kan berarti kita tidak punya satu tujuan yang sama yang ingin kita capai, gitu kan. Itulah yang diartikan di sini. Nah, balik lagi, saya rasa di dalam lingkup KM organisasi eksternal, gitu ya, itu adalah sebuah wadah bagi kita sebagai mahasiswa juga. Ideologis Pak. Iya. Bahkan, iya betul. Benar itu kita punya ideologis dan segala macamnya. Gitu kan. Tapi itu tuh lahir kenapa? Itu kan sebagai wadah bagi mahasiswa untuk melihat pergerakan yang dinamis ini. Dinamis yang terjadi di mahasiswa sekarang. Sini aku kasih contoh ya. Bisa jadi intervensi yang aku maksud ini dalam artian hal yang lain. Bagaimana ketika memang sebuah organisasi yang terbentuk di luar itu melihat keadaan yang terjadi di sekarang di kampus dan melakukan kritikan. Betul. Itu kan bisa jadi suatu hal yang membangun justru. Nah, tapi kan memang kalau misalnya kita omongin intervensi itu kan ibaratnya cawe-cawe. Kalau misalnya saya melihatnya organisasi eksternal itu justru janganlah melihat dari sisi buruknya dulu. Lihat dari sisi bagaimana dia terbentuk, bagaimana tujuannya hadir di sini itu apa. Jadi ya sama-sama membangun sih menurut aku. Asalkan itu sama-sama positif. Toh pada dasarnya juga misalnya di Tarfika juga kan sebenarnya pengambil kebijakan juga dari pimpinan itu dengan misalnya musyawarah dulu dan
namanya ya disitulah proses pemilahan sebenarnya terkait hal yang masuk dari luar. Oh ternyata dari luar sudah seperti ini, kita enaknya seperti apa. Mungkin bisa kadang kita modifikasi ya ibaratnya kalau kita apa ya sesuaikan dengan yang situasi bisa kita lakukan di dalam. Sama ini sih jujur sebenarnya kalau kita bicara sifat organisasi eksternal itu seringkali sebenarnya dianggap sebagai sesuatu yang buruk mungkin ya kalau di beberapa hal, maksudnya di beberapa tempat lah, suatu hal yang mungkin mengganggu. Kalau saya pribadi juga melihatnya sebenarnya terkadang kita tuh harus lihat juga dari yang proses yang sudah dilalui. Apakah baru saat ini organisasi tersebut campur atau seperti apa? Bahkan sebenarnya kadang optimalisasi organisasi intrakampus itu kadang bisa dikatakan juga dioptimalkan semua organisasi eksternal. Bisa jadi kayak dalam bentuk misalnya dikritik nih. Jadi kita membangun evaluasi dan lain-lain halnya. Terus kita mendapat informasi yang banyak dari luar. Jadi kadang juga ada ibarat track record misalnya, track record yang sudah terjadi, bahkan kadang nggak jarang kayak dari UI sendiri itu juga melahirkan organisasi-organisasi yang bergerak di luar, yang sudah menjadi organisasi mahasiswa umum di luar. Dan ya selama itu hal yang baik, dia ibaratnya udah hal yang baik di luar, ya kenapa kita nggak menyerapnya juga untuk sebagai perbaikan di dalam gitu. Ya itu sih, yang penting balik lagi sebenarnya tujuan relevansi organisasinya itu dilihat juga. Jadi jangan sampai itu mengganggu stabilisasinya organisasi itu sendiri. Makanya tidak heran terkadang proses yang mengganggu sebenarnya intervensi yang seperti kalau tabel dan cewek, tapi kalau menurut saya intervensi itu banyak hal ya. Intervensi itu banyak hal, kadang yang mengganggu itu adalah karena tujuannya berbeda. Tujuannya berbeda ketika luar ini mau masuk, ya justru itu mengganggu karena jadinya arah organisasi itu bingung mau ikut yang versi ini atau versi ini. Tapi kalau versi tujuannya sama, ya udah kita tinggal create aja sesuai sama porsi kebutuhannya masing-masing. Itu sih sebenarnya. Mau nanya, itu kan berarti kalau misalnya kayak gitu konflik lembaga ini atau organisasi ini kan bisa juga dari dinamikanya itu mood to mood, misalnya dari mulut ke mulut, kayak misalnya kita nggak bisa menutup mulut mereka membicarakan tentang lembaga itu seperti apa. Nah itu kan ketemu gimana tuh, misalnya kalau mendengar kayak lembaga seperti ini, lembaga seperti ini, organisasi seperti ini. Iya. Apa punya? Aku punya dulu. Punya dulu. Jadi kalau ya namanya gini ya, organisasi itu sebenarnya beda mati sih. Yang hidupin kan kita harus fokusnya itu. Baru dia jalan sebenarnya. Ya kalau kita dari data, iya aku nggak bisa mengatakan kata-kata atau kayak ya kami kalau dari para DPR sendiri itu menganggapnya itu sebagai bentuk kritiknya mereka lah. Siapa tahu barangkali kritiknya mereka itu emang adalah keluputan kita sendiri ya. Atau sama-sama kita menjalani organisasi kita sebagai manusia juga gitu. Cuman yang berbekal kita punya pengalaman aja gitu kan. Pengalaman sama mungkin kita ditakdirkan masih lebih dulu lah misalnya, sehingga pada masa ini masanya kami misalnya kan besok juga masa teman-teman yang tetangga berdua, selanjutnya 2, 3, 4 dan sebagainya. Nah ketika sudah ya ibaratnya banyak persepsi dari luar, ya kita cuma bisa mengatakan oh siapa tahu ini memang kritik. Kalaupun memang ada yang kritik yang tidak membangun lah ya bahasanya, atau yang cuma mengatakan tanpa dia nggak tahu mungkin proses faktanya di dalamnya, proses yang kita sudah jalani seperti apa ya sudah mau nggak mau memang dilahirkannya itu organisasi itu tempat untuk berbenah diri. Selain melatih diri, itu tempat berbenah diri untuk melapangkan dada. Karena ya namanya juga apalagi kalau teman-teman yang sudah di posisi strategis juga, apalagi kayak umum atau yang ibaratnya sebagai pemangku kebijakan ya namanya posisi di pucuk ataupun di ini saya nggak maksudnya saya berasa tinggi ya, tapi ketika sudah memang sampai ibaratnya pohon tuh sudah di pucuk kan anginnya makin kencang ya. Nah itu juga sama kayak organisasi, mungkin itulah yang dihadapi sama organisasi itu sendiri. Ya saya sih menganggapnya tuh walaupun memang ada kritik kayak gitu ya udah itu sebagai bentuk evaluasi yang kalau saya pribadi saya langsung pasti komunikasi sama teman-teman di jajaran saya. Ini kita udah dapat seperti ini, enaknya seperti apa? Apakah emang ada kesalahan di hal seperti itu? Kalau memang nggak ada kesalahan ya udah kenapa harus di apa ya
di tambah-tambah isu. Ya itulah memang apa ini sebagai wadah aspirasi itu sebenarnya ya memang kita harus membuka baik itu yang hal-hal kritik baik kita dan itu satu saat mungkin yang begitu itu sudah jadi gini, namanya kalau misalnya menyelesaikan sesuatu masalah yang tidak akan kedua ibaratnya kritikan. Pertama, benar kata Pak Afi, kalau misalnya itu adalah mungkin bisa jadi seperti itu kita. Cuma akan mau balik lagi mengapa lembaga ini gitu, lembaga sistem. Kita ini adalah perwakilan dari mahasiswa. Walaupun ya maksud saya memang ada beberapa kedudukan, tapi pasti karena kita adalah perwakilan dari mahasiswa. Dan juga bagaimana kita yang nge-handle, kita maksudnya yang backup masalah-masalah mahasiswa melalui ajaran. Makanya juga ada departemen yang khusus untuk menampung hal tersebut, yang menampung hal tersebut. Karena memang tugasnya di sisi kita adalah dari untuk dan oleh mahasiswa. Jadi saya rasa saya juga memiliki utang moral lah juga untuk kepada mahasiswa fakultas hukum. Gitu. Nah, untuk segala bentuk kritikan itu mau bagaimana itu kita rasa semua. Karena itu adalah suara. Tuh. Daripada yang di lembaga-lembaga pemerintahan kita ya. Ya ada yang memang membatasi hak suara itu, entah itu melalui peraturan atau cuman saya rasa di sini kita membuka ruang yang sangat luas untuk hal tersebut. Dan untuk meninggalkan hal tersebut memang ada beberapa hal teknis yang harus ditindaklanjuti. Bagaimana nanti dari lembaga khususnya dari departemen advokasi itu memang bisa menyelesaikan suatu masalah. Entah dari memberikan audiensi kepada pihak-pihak berkana, kepada pihak-pihak yang juga sesuai tugasnya lah menjalankan tupoksi di ranah kampus gitu kan. Jadi kita ini sebagai penyandang lidah ibaratnya. Nah, tapi kan di satu sisi memang ada beberapa hal yang kita itu tidak bisa ambil kita ambil mentah-mentah lah karena kan mau bagaimana nanti kita bakalan diskusi dulu, kita bakalan audiensi dulu ke proses yang bagaimana. Nah, nanti hasil dari audiensi itu pasti nanti kita berikan kepada mahasiswa. Itulah salah satu bentuknya dari sekolah ini. Dulu kalau ingat Palembang ya, itu dulu waktu mana gitu itu dulu kita belajar sedikit belajar justru lembaga ibadah mahasiswa itu tuh kebijakan paling menurut saya tuh apa ya, walaupun mungkin guyon atau kita tapi kayak di jalan itu juga merasa kayak kita tidak hanya menjalankan urusan kegiatan, ada fungsi-fungsi yang harus kita lalui. Sebenarnya fungsi itu tuh selama periode kita gas kita jalankan. Mungkin kalau waktu kita live dulu kita sering jalan sebagai itu ya itu aja sebenarnya dulu lucu ya, coba masuk itu zaman dulu. Nah kalau misalnya bicara soal kritikan dari mahasiswa apalagi kalau di taraf DPR sendiri kita kebanyakan sebenarnya terima karena dua itu sebenarnya nggak langsung karena dari teman-teman yang terutama di dalam advokasi terus misalnya tidak dapat diselesaikan secara teknis, mungkin kita harus DPR melalui komisi 2 dan dalam urusan aspirasi di situ masuk juga. Atau biasanya berbicara kritikan dari mahasiswa yang mungkin aktivitasnya di tataran ini juga. Kita juga sebagai di berdelegasi juga mahasiswa. Nah, mau memang kan taraf-taraf persoalan itu kita selesaikannya itu ibaratnya dengan ada cara-cara yang seperti tadi kalau kasih ada audiensi kita musyawarah karena sifat DPR itu kan kalau dia musyawarah di satu keputusan maunya seperti ini dan jadi dan balik lagi soal kritik itu sendiri kita tidak pernah membatasi bahkan mau kritik mau pakai
kalau ya kita sudah itu sedikit sebagai kan inventaris masalahnya yang harus diselesaikan. Jadi ya sejauh ini memang tapi sejauh ini memang belum lembaga saat ini nggak terlalu ini ya semangat ya pasti ada kalau di Pulau cuman ya kita dari lembaga pun tidak pernah menutup keran atas kritikan itu. Jadi ibaratnya itu sekarang mau kata benar aja kritikan itu tuh untuk membangun lembaga yang dibagi. Wah, itu juga yang ingin kau organisasi. Banyak. Juga ya. Banyak. Banyak ada. Kasih sedikit ya. Iya. Harus komunikasi harus baru. Harus ada Konflik. banyak. Banyak banget ya di sana ya. Oke. Mungkin waktu ya. Ya. Karena Maaf. kita melihat waktu ketum ini harus ada lagi kegiatan di luar. Iya. Sebenarnya orang sih ini santai. Kita ada tapi kan. Itu kan masih banyak banget organisasi nih karena ini apa namanya dinamikanya segala macamnya ya. Iya. Banyak banget yang punya banyak tekanan lah dari luar juga. Kita juga sekarang menghadapi situasi di mana organisasi yang tidak relevan. Itu hal paling krusial dan kompleks penyelesaiannya. Karena sekarang mahasiswa ini memiliki apa ya? Ada tawaran daya saing yang justru merasa mereka lebih baik ketimbang organisasi. Apalagi sekarang kalau kalian tahu ada program-program pemerintah tentang pertukaran keluar, Iya itu kan, terus magang yang lama, yang paid, yang udah berbayar segala macam. Nah, tantangannya dari mahasiswa organisasi ini seringkali dicap sebagai hal yang sudah tidak relevan di masa saat ini. Padahal ya, sebenarnya mahasiswa tuh dulu kemarin tuh kita sempat diskusi nih sama wakil rektor bidang kemahasiswaan di Pak Rogi. Padahal sebenarnya terutama di Tarfi sendiri itu ingin melahirkan mahasiswa sesuai dengan visi misinya dan itu melahirkan mahasiswa yang berkembang dua hal, leadership sama politis. Sebenarnya politis ini bukan dianggap sebagai upaya maksudnya politik yang kita tahu banyak kan stigmanya buruk ya. Enggak, tapi politis di sini adalah artian yang beradaptasi, terus teman-teman yang berarti lincah negosiasi dan sebagainya dianggapnya seperti itu. Sama leadership kepemimpinan. Sekarang fragmentasi dari mahasiswa sendiri yang mungkin melihat program-program yang dilakukan sama pemerintah itu sebenarnya kalau dikatakan cenderung untuk melahirkan tenaga kerja. Kalau dilihat akarnya, ya karena memang ya kita tidak bisa menyalahkan juga karena memang pada dasarnya ya selalu ada tetap ada pemimpin, ada juga teman-teman yang melaksanakan di menaungi dalam kerja di bawahnya itu untuk melaksanakan lebih teknisnya. Cuman itu sih yang menjadi ironi itu sekarang kadang organisasi itu bisa tidak relevan. Padahal hal-hal dasar yang dilatih dalam organisasi itu yang sebenarnya juga berkonsekuensi pada taraf lanjutannya. Misalnya kayak sekarang kalau di organisasi itu misalnya udah dari taraf koordinator dan segala macam dilatih leadership-nya, dilatih juga adaptasinya, manajemen konfliknya itu sama buat di kerjaan juga. Jadi kadang yang menjadi persoalan kita juga ya itu sih mungkin yang dinamika yang sebenarnya jangan perlu katakan dari dulu kayaknya mulai belakangan ini yang ini aku mau ini dari itu saya memutuskan ini apabila memang itu adalah sebuah keharusan buat kita untuk ini ya meningkatkan daya pola pikir kritis dan segala macam. Saya rasa di sini juga butuh bantuan dari pemerintah menurut saya. Karena mau bagaimanapun suatu universitas pasti pada ujungnya ada sebuah penilaian. Dan kita tuh kalau misalnya mau ini ya mau sekarang gitu. Tapi ini saya baru juga ini berdasarkan hasil diskusi kemarin bersama operator. Sekarang orientasinya itu
minat dan bakat. Saya tidak bilang kalau misalnya memang minat dan bakat ini adalah suatu hal yang tidak dikembangkan. Tapi di satu sisi hal-hal kemahasiswaan, organisasi kemahasiswaan itu saya rasa mempunyai tarif yang juga tidak kalah penting. Karena mau bagaimanapun, satu hal yang saya dapat kemarin itu, satu kata yang saya nyangkut ya, hal ini malah membangun mahasiswa yang menjadi pragmatis. Gitu. Karena apabila memang ke depan yang kita akan condong ke arah yang seperti itu, dalam kurun waktu beberapa tahun ke depan, kita akan masuk ke dalam fase mahasiswa individualistis. Dan itu menurut saya bahaya. Itu menimbulkan beberapa rentetan pemasaran yang baru, mahasiswa apatis, mahasiswa tidak peduli. Nah, lantas bagaimana kita bisa membangun negeri ini ke depannya? Saya ngomong ini dalam taraf yang sangat luas, tapi domino efek menurut saya itu sangat krusial. Ya, jadi menurut saya salah satu kritikannya, menurut saya itu juga mungkin apabila memang disetarakan ataupun fokusnya ini bisa dipertimbangkan lagi, itu bisa lebih membangun mahasiswa kita lebih aktif dan tidak hanya menuju pada hal-hal yang entah itu tekniknya, teknikal doang, entah itu pada ilmu materialistis. Karena kita harus jujur dan kita harus realistis juga. Memang orientasi itu pasti pada uang dan segala macamnya. Tapi di satu sisi, apabila komponen-komponen yang lain itu dipinggirkan, itu justru akan menimbulkan suatu masalah. Nah, mungkin orang diskusi. Terima kasih guys. Dapat banyak pelajaran. Ilmu banyak banget, ilmu kamel. Ya, ada keturunan ilmunya. Mungkin ada konsisten itu mungkin ya dari kedua keturunan ini, mungkin dari bawah itu biar apa ya? Organisasi itu menjadi satu hal yang sangat baik di mata orang itu. Bukan satu hal yang kayak organisasi apa sih mau gitu doang kan? Enggak jelas apa kayak malu. Iya. Saya rasa iya. Saya rasa itu ini lebih ya, lebih formal gitu. Saya rasa organisasi itu bukan hanya sosial dan segala macam. Tapi saya rasa organisasi itu jadi tempat kita untuk berkembang diri dan juga mendapatkan memori-memori yang baik. Karena jujur kalau misalnya dari saya sendiri itu ada beberapa hal yang justru mungkin di luar saya tidak pernah dapatin memori seperti ini, masa-masa kita dalam bersama, masa-masa di akhir itu kita menyelesaikan event itu juga rasanya melihat event itu lancar jaya dan segala macam. Itu saya rasa suatu hal yang tidak bisa saya dapatkan gitu. Mungkin oke lah, tapi di taraf mahasiswa menurut saya itu suatu hal yang baik lah. Dan juga ya inilah akhirnya tapi untuk menilik kembali waktu saya menjadi kepala departemen juga selesai dari proper itu jadi udah kita nangis lepas gitu. Karena ya itu memori-memori seperti itu dan mengingat dari masa kita bersama program itu ya itu kan menjadi core memori menurut saya. Dan saya rasa teman-teman cobalah ngerasain sendiri. Ada aktivitas. Terutama ini. Kenapa sih? Dari makin gimana? Ya, sebenarnya di tengah semua dinamika yang ada dan semuanya punya daya tawar yang masih mahasiswa mau magang, ya daya tawarnya punya experience kerja, mahasiswa mau ketua pelajar, dia punya experience ya akulturasi budaya, terus mahasiswa yang ikut organisasi punya jiwa organisasinya dan segala macam. Nah, itu sebenarnya pilihan sih dan choice have the consequence. Pilihan itu punya konsekuensi dan nggak melulu soal konsekuensi itu yang selama yang kita anggap itu dan bagi kita saya rasa itu udah cukup. Jadi silahkan mau bikin segala macamnya. Cuman pada dasarnya ya mungkin karena saya memang dari organisasi ya saya juga menyarankan setidaknya ada hal organisasi yang dilakukan di dalam
Dan mungkin karena kita itu tidak pernah menjadikan apakah organisasi ini akan bisa membantu kedepannya karena ya ibarat ya ini udah kayak pertarungan aja kalau selama gue baik ya pasti insya Allah kedepannya baik. Dan ya mungkin ada satu kata-kata yang ya kembali ke potluck. Ada iklan dulu. Ada iklan. Nanti masukin iklan aja ya. Iya, masukin iklan aja nanti. Karena apalah nanti masuklah. Ya. Sponsor masuk dong. Boleh. Oke, jadi adalah saya selalu sering betul saya sering banget ngomong kata ini karena emang saya suka Sejuta Apa hari ini? kata-kata Hari ini. ini. Jadi kata-kata itu sering banget saya kasih ke teman-teman yang mungkin udah berkonflik sama dinamikanya. Jadi hidup yang tidak dipertaruhkan tidak pernah dimenangkan. Jadi mungkin sekarang teman-teman organisasi dia sudah mempertaruhkan waktunya, bahkan kadang kita tuh suka menggunakan jatah kelas kita. Kelas. Terus kita sudah kadang nggak sedikit juga materi dalam artian mungkin kita ya biasa gampang mungkin bensin makan segala macam di luar sana dan lainnya. Ya itu hal yang kita niscayakan untuk menjadi lebih baik ke depan. Dan semoga apapun niatnya itu kita dapat memenangkannya ya harus hari ini. Bisa jadi di depannya kita menjadi pribadi yang jauh lebih siap, lebih kompeten dengan semua bekal yang ada. Jadi itu yang selalu saya titip sama teman-teman semuanya. Kalau mau mengambil resiko ya kadang ada hal-hal yang kita udah tahu semuanya resikonya. Ya balik lagi. Terkadang kalau kita melihat sisi ya, saya tuh kenapa saya suka mengadopsi hal-hal yang sifatnya bahasanya tuh dalam tanda kutip perjudian karena memang kadang hal-hal yang kita terjadi di hidup itu gambling kan. Kita mau nggak mau harus memilih. Dan kita nggak pernah tahu apakah ini pilihan yang baik atau enggak. Yeah. Makanya ya sudah, hidup yang tidak pernah dipertaruhkan, tidak pernah dimenangkan. Ya semoga itu bisa menjadi Semangat. ya semangat atau enggak bisa menjadi hal yang bisa membangun manfaat untuk keluar dari jalan masalah selama menjalani kesibukannya. Semuanya. Oke. Terima kasih Ketua telah Makasih meluangkan banyak, waktunya Bu. yang sangat sibuk. Makasih, Bu. Jadi mana ini? Sempet itu tadi di chat itu. Iya. Aduh, Ini nih buka HP ntar WA. iya rame nih. Rame jadwal. Ada rapat ini, ada verif ini, segala Iya, macam waduh. lah. Ini santai. Santai walaupun tapi pikirannya tuh Santai. mau pecah tuh. Ya doain yang baik aja. Semoga sehat selalu, Mami. Ya mungkin kita lihat kamera. Nah teman-teman, ini adalah bukti. Enggak sih. Papal kita hari ini jangan lupa di like, di subscribe, dan jangan lupa juga kita ada Instagram sama TikTok, ada YouTube juga, namanya Live FHWI. Follow ya. Semua. Promosi dikit. Kita juga ada ide DPM. Nah, tahu silakan aja. Follow aja walaupun lagi aja biasa aja ya. Pokoknya harus pakai. Ya, follow aja. Iya. Dua-duanya harus di follow guys. Oke, DPM sama lain. Ya. Oke.